Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersubun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Sekarang salah satu topik yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh publik dan juga penuh-penuh harap-harap cemas itu yakni berkaitan dengan reformasi Polri yang ini kelihatannya Presiden Prabowo mungkin dalam 1-2 hari ini gitu kalau kata Pak Yusril Iza Mahendra Menko Hukum dan Impas itu akan segera menerbitkan kepresnya ini berkaitan dengan tim reformasi Polri. Nah, tim reformasi Polri, kalau kita ngomongin soal pemisahan TNI dan Polri itu kita kan ingat ini eranya kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2000 dengan terbitnya TAP MPR nomor 6 tahun 2000 ya tentang pemisahan TNI dan Polri. Tapi memang kemudian pada waktu itu Gus Dur itu kan keburu jatuh gitu dan urusannya baru reformasi TNI saja diberesin. Sementara TNI Polri-nya tertunda sampai sekarang dan sekarang jadi problem yang sangat serius nih soal keberadaan lembaga kepolisian ini. Nah, untuk supaya kita flashback ya menarik kita untuk mengetahui latar belakangnya apa pada waktu itu pemisahan TNI dan Polri. Saya ajak Anda untuk bergabung dengan juru bicara dari Gus Dur, yakni Mas Adi Masardi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hersub. Yes, Anda mesti kita tarik lagi nih kalau ada urusan soal reformasi Polri ini karena pada waktu itu kan sebenarnya dimulai di era Gus Dur dan saya yakin pasti Anda banyak terlibat dalam diskusi-diskusi dengan Gus Dur mengapa kemudian beliau melakukan langkah-langkah itu karena seingat saya bukan hanya pemisahan itu tapi kemudian beliau juga menunjuk Panglima TNI itu bukan lagi tradisinya bukan dari Angkatan Darat tapi kemudian dirotasi. Waktu itu Angkatan Laut ditunjuk dan kemudian Menteri Pertahanannya juga dari sipil waktu itu Pak Dari Mahfud MD sipil, ya. betul. Pak Masuk Mahfud MD ini seingat ya. saya ya kalau ingat Betul, saya. Oke, betul. silakan Mas Hadi. Nah, jadi saya ingin menjelaskan juga bahwa selama ini memang saya sering dikomplain sama teman-teman ya Mhm. ketika polisi makin ke sana. Iya, ya. Ini selalu klaimnya kan ini sih Mas Adi itu gara-gara gusur memisahkan TNI, Polri Iya, dan iya. TNI. Iya, karena ada Nah, yang ingin jadi balikin aja deh lagi gitu kan. Ada yang ngomong gitu ya. nah ya, kemudian kan saya jelasin waktu itu kenapa konsep kita adalah pertama mendepolitisasi TNI, Mhm. kemudian memisahkan Polri dari TNI. Nah, tapi kan ini masih dalam proses nih. Tapi dasarnya begini, landasannya ini adalah bahwa ke depan nanti dalam pikiran Gus Dur ini kan ke depan nanti akan ada jalan demokrasi, Mhm. keterbukaan segala macam sehingga sipil itu berpolitik di jalan demokrasi, TNI dan Polri di jalur yang berbeda mengamankan itu. Nah, saya ingin masuk dulu ke soal TNI ya. Mhm. Kenapa TNI dulu didepolitisasi, kemudian, nah yang banyak orang nggak paham tuh ketika Gus Dur dengan kekuatan politiknya mempertaruhkan segala kekuatan politiknya untuk membuat Panglima TNI itu dirotasi. Mhm. Ya. Nah, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara akan terus diputar itu. Maksudnya adalah agar TNI itu tidak berpolitik, tidak ada Oh. jenderal-jenderal bermanuver. Jadi kalau sekarang ini Bung Heri jadi panglima, oh habis itu nanti saya nih angkatan udara sudah Mhm. tahu nih. Dua Mhm. tahun sebelumnya sudah tahu, sehingga nggak mungkin ada jenderal yang lain kasakusuk mendekati presiden kemudian menjadi Mhm. panglima. Mhm. Nah, memang waktu itu kita tidak bikin di undang-undang karena tidak semua urusan negara itu harus Ya. ditulis dengan undang-undang karena Mhm. konsensus itu kan juga penting harus Mhm. dihormati. Nah, Mhm. bangsa ini tidak pernah menghormati, jarang menghormati konsensus Mhm. sehingga kemudian yang rotasi itu dimaksudkan untuk mencegah jenderal-jenderal berpolitik bermanuver ke presiden, kemudian atas nama hak prerogatif presiden mengangkat sembarangan panglima. Mhm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Gus Dur melihat bahwa membayangkan pada saat nanti Indonesia akan sangat demokratis sehingga kepemimpinan nasional bisa berganti siapa saja. Mhm. Nah, kalau orang tidak berkualitas tiba-tiba orang kayak misalnya kayak Jokowi jadi presiden kemudian Mhm. punya hak prerogatif menunjuk panglima kan jadi berantakan. Bisa Mhm. menunjuk Kapolri. Nah, maksudnya waktu itu adalah kita ingin TNI itu menghidupkan kembali Wanjakti. Mhm. Jadi yang harus diseleksi itu kepala staf itu. Karena Mhm. kepala staf itu kemungkinan akan menjadi panglima TNI. Nah, Mhm. jadi presiden itu nanti tinggal tanda tangan aja karena mekanismenya kan sudah ada di TNI. Oh, oke. Jadi bukan justru dengan presiden menggunakan privilege-nya untuk memilih orang yang dia Nggak sukai, nggak begitu. gitu ya? Gus Hmm. Dur nggak ingin begitu karena ini demokrasi karena kan siapa saja tiba-tiba Bung Hezib jadi presiden kemudian Hmm. teman Bung Hezib yang tentara jadi panglima TNI kan nggak boleh begitu. Oh, Nah, merit ini system itu nggak politis dong cara berpikirnya Gus Dur ini kalau kayak gitu. betul. Ya. Betul, jadi ingin ingin menata menata ulang kan reformasi itu dipakai untuk menata segala macam itu. Jadi Hmm.
eh, kalau mau bertarung itu ketika menjadi kepala staf. Setelah Hmm. panglima tertinggi itu sudah keputusan, sudah rotasi, sudah kesepakatan. Jadi presiden itu tinggal Oh. tanda tangan aja. Nah, Nggak akan waktu ada itu yang intrik-intrik politik gitu ya jadinya ya. betul, Hmm. betul. Nah, jadi sudah ada rotasi ini kan. Nah, kemudian kan ada protes. Ini kan yang paling besar angkatan darat, maksudnya angkatan darat tadi dipimpin oleh angkatan udara yang kecil atau angkatan Hmm. laut yang tidak terlalu besar. Nah, waktu itu konsensusnya adalah kalau Panglima TNI-nya bukan angkatan darat, maka Kasumnya wajib angkatan darat. Ah. Hmm. Jadi kepala staf umumnya angkatan darat, jadi yang paling banyak itu. Nah, jadi kalau Panglima TNI-nya angkatan darat, Kasumnya siapa saja nggak ada masalah. Nah, Hmm. jadi kita ingin mekanisme ini. Hmm. Nah, saya di kepolisian ini saya pernah ngobrol juga dengan eh, Boy Rafli Ahmad itu. Waktu itu dia habis ada di DKI lah. Hmm. Saya bilang, Pak Boy, coba tolong pikiran teman-teman itu di Polri bikinlah sistem rekrutmen kepemimpinan itu dengan sistem itu, karena ini kan ke depannya negara demokrasi. Nanti ujung-ujung orang dari jalanan nggak jelas kemudian jadi presiden karena demokrasi kita kayak begini, kemudian dia bisa menunjuk Kapolri, menunjuk Panglima TNI. Kan saya bilang ini nggak masuk akal aja. Ini Hmm. akan berantakan dan terbukti kan zaman Jokowi ini berantakan semua sistem ini. Karena Hmm. yang dia kenal waktu itu kan cuma temannya dia waktu di Temen dari Solo, Solo, iya 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 iya. Kapolres. Iya iya Itunya Kapolres atau dan Dandim. dan Dandim. Iya iya. Dandim. Nah, jadi untung di situ di Solo nggak ada pantai. Kalau ada Oh, pelabuhan pasti dari angkatan lautnya juga Panglima oke, angkatan dari lautnya dan dari situ Lantamal juga juga. gitu ya di situ Dan ya. pertama. Iya iya Nah, iya. ini kita waktu itu kita sudah memikirkan arahnya ke jauh ke sana, Bung Hmm. Ensu. Jadi Hmm. jadi kita ini akan mengarah ke demokrasi, maka disiapkan instrumennya, eh, eh, apa namanya, barikade-barikade demokrasinya agar Oke. tidak, karena TNI Polri ini kan organisasi bersenjata. Hmm. Nah, kemudian eh, yang kita belum selesai itu kan waktu itu adalah yang bisa menjadi Kapolri adalah Wakapolri, Oh. sehingga ada kesinambungan. Oh, tadi Jadi konsepnya begitu di eranya Gus Dur. begitu. Hmm. Jadi kalau saya Kapolri, urusan pakulnya kalau saya selesai pasti bukan itu. Nah, Hmm. yang dipilih itu nanti wakilnya, Nah, oke. yang masuk baru lagi wakilnya, sehingga kalau orang mau investasi, mau kooptasi Polri itu kan masuknya harus lewat Wakapolri dulu. Hmm, Nah, hmm, itu kan waktunya baru bisa efektif 2 tahun kemudian. Nah, investor-investor di sini kan pasti males. hmm, hmm, Nah, jadi sudah ada. Nah, Wakapolri itu diambil dari 5 Kapolda terbaik dipilih. hmm, Jadi di kepolisian juga harus ada wanjaktinya, hmm. sehingga mekanismenya itu, sehingga nanti Kapolri juga mekanisme internal, kemudian presiden hanya menandatangani aja, melantik aja, seperti itu. Jadi betul-betul Nah, nggak ada lobby-lobby politik sama sekali ya setelah dalam proses Panglima TNI maupun betul. Kapolri gitu ya. Hmm. Nah, cuma kan sialnya itu Bung Heru, kita kan mencoba membebaskan Polri ini. Hmm. Tapi apa yang terjadi? Yang mengkhianati Gus Dur kan Kapolrinya waktu itu Bimantoro. Ah, iya 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 ini. Oke. Nah, jadi ketika kita mau mendepolitisasi Polri itu, Bimantoro bermanuver masuk ke Senayan minta perlindungan, karena waktu itu kan kita ganti dengan Khairuddin Ismail. Iya iya. Masuk ke Senayan. Nah, ketika itu waktu itu Senayan juga sedang berseteru sama kita di sana. Hmm. Kemudian Akbar Tanjung CS itu di Senayan membackup Bimantoro. Hmm. Nah, Ya. kemudian gara-gara sebetulnya, dan ini pentingnya yang hilang dari sebagai mata rantai soal Gus Dur ini, soal Bimantoro itu. Karena kan waktu itu kemudian mau bikin sidang istimewa. Nah, Ya. sidang istimewa itu agendanya adalah karena Gus Dur mengangkat Kapolri tanpa konsultasi dengan DPR, Ya. maka DPR melakukan sidang istimewa. Kan Hmm. gitu. Ya ya. Pak Awal-awalnya itu Herudin ya begitu. waktu itu ya. Nah, kemudian bikinlah sidang istimewa. Nah, karena kita melihat, Gus Dur melihat bahwa sidang istimewa karena gara-gara Kapolri ini kan inkonstitusional. Hmm. Nah, kemudian untuk menghentikan itu, Gus Dur mengeluarkan dekret. Nah, Hmm. tapi ajaibnya kemudian agenda sidang istimewa itu diganti karena Gus Dur mengeluarkan dekret, maka Gus Dur di sidang istimewa di impeach itu. Iya iya Padahal iya. kan asbabul nuzulnya itu. Jadi polisi Oke. dulu. Saya bilang ini polisi bukannya terima kasih malah berkhianat kepada presiden sudah memisahkan itu. Nah, Hmm. jadi memang ada DNA pengkhianatan di kepolisian itu, yang membawa masuk ke politik itu ya bapak politik di polisi itu ya Bimantoro itu.
Ah, Nah, sejak itu Anda sejak nyebutnya itu apa? Ada DNA pengkhianatan. tadi ya. Nah, Iya. jadi kemudian kan Kapolri, polisi itu merasa punya kekuatan politik nih, bisa menggulingkan Hmm. presiden. Oke. Dan nah dari situlah kemudian presiden juga langsung berbaik-baik sama Kapolri, sama Hmm. polisi. Hmm. Itulah sejarahnya. Hmm. Karena dia kan pengamanan itu. Nah, Hmm. tapi waktu itu konsep kita ini kan Gus Dur kan bermimpi nih, Hmm. obsesinya itu polisi di Indonesia itu cukup bawa, nggak usah bawa pentungan juga, cuma bawa sempritan aja, Hmm. bawa center itu untuk patroli sih. Dengan pakai lencana itu kan sudah orang pada takut. Hmm. Nah, untuk memfokuskan ke situ, jadi reformasi di dalam gagasan waktu saya ngobrol sama Gus Dur ini kan selain merit system-nya, Hmm. jadi merit system-nya itu begini. Jadi Kapolres, 5 Kapolres terbaik itu kandidat jadi Kapolda. 5 Kapolres lima terbaik kan Kapolda ini. terbaik jadi kita Hmm. jadi Kapolri. Hmm. Udah udah itu aja. Dan indikator terbaik atau tidaknya biar mereka yang membuat, kan ada Hmm. komisi kepolisian. Jadi Hmm. internal yang mengurus itu, kita nggak ikut campur, kita hanya kasih garis besar aja. Nah, kemudian yang menarik ini setelah kita pikirkan waktu saya ngobrol sama Gus Dur, saya bilang agar polisi ini fokus, tidak ngurusin macam-macam. Hmm. Nah, jadi STNK itu kan soal pajak, Ya, dikasihkan aja ke Departemen Pajak, ke lembaga pajak. keuangan ya, Jadi berarti di langsung bawah keuangan, keuangan. di bawah keuangan. Nah, Hmm. kemudian SIM kan urusan lalu lintas, perhubungan ya biar di Departemen Perhubungan. Oke. Sehingga polisi hanya mengawasin aja. Ya, Hmm. jadi polisi konsep fokus ke masalah Kamtibmas. Hmm. Nah, kemudian kan dalam perkembangannya itu kan kemudian ada KPK. Ya. Nah, sehingga karena setelah ada KPK, maka polisi tidak perlu lagi masuk ke ranah korupsi. Lebih Hmm. baik lebih baik KPK yang diperkuat sehingga polisi tidak menyinggung soal korupsi. Nah, Ya. kemudian ketika muncul BNN, ya BNN diperkuat aja sehingga polisi tidak Narkotika ya, masuk ke narkoba, narkoba. Hmm. ya. Hmm. Hmm. Kemudian yang kayak di Di Amerika kan ada di DEA, EA. itu udah urusan Ya, itu. di EA ya kalau di DEA Amerika. ya. Ya. Nah, jadi kemudian soal terorisme kan ada BNPT. Hmm. Posisinya di situ aja, tidak, polisi itu kan ngurusin Kamtibmas saja, jadi lebih fokus Ya, ke ya, ya. situ. Nah, Hmm. itu yang dimaksud kita dulu, konsep yang saya ngobrol sama Gus Dur, konsep reformasi Polri itu sehingga sehingga Polri itu menjadi betul-betul pengayom, pelayan, pelindung masyarakat. Ya, Pure di situ, jadi nggak ada orang bermain-main politik segala macam. ya. Nah, jadi menurut saya perlu juga dikasih tahu teman-teman di kepolisian kenapa arus keinginan reformasi itu menjadi gagasan, menjadi apa namanya, agenda nasional para tokoh Hmm. bangsa, Hmm. kalangan civil society. Ini kan ada asbabul nuzulnya, bukan ujuk-ujuk kemudian hanya gara-gara kemarin melindas ojol itu kemudian reformasi, kan nggak begitu. Ini Hmm. ada perjalanan panjang yang tapi terutama yang paling dianggap meresahkan itu adalah 10 tahun di bawah kekuasaan Joko Widodo. Hmm. Ada teman saya jenderal, baru purnawirawan kemarin itu, dia komplain sama saya, Mas, apa salahnya institusi Polri, kenapa harus direformasi? Ini kan soalnya ini hanya karena Kapolrinya tidak menjalani tupoksinya, tidak menjalani tupoksinya. Hmm. Kalau ganti Kapolri aja kan udah beres. Saya bilang nggak begitu, jenderal. Ini kan problemnya bukan hanya sekedar tidak menjalani tupoksi, karena sudah menyimpang terlalu jauh. Saya ceritakan kepada jenderal polisi teman saya itu, Hmm. dulu itu Soeharto itu menggunakan TNI sebagai sokoguru, tulang punggung politiknya dia. Yes. Tapi Dulu partai terbesarnya itu terkuatnya adalah ABRI ya waktu itu ya. Artijo, Mas Iya. Abri. Nah, Ya. tapi jangan salah, Abri itu yang benci sama Abri itu cuma kita aja, aktivis sama orang oposisi kan. Di Heeh. bawah, di rakyat kan enggak. Rakyat Enggak. malah merindukan AMD, Abri masuk desa. Itu Heeh. yang jadi Abri itu di mata rakyat itu masih masih dihormati. Oke. Nah, kemudian saya bilang waktu itu di TNI itu ada muncul suara-suara kebenaran. Hmm. Ada Jenderal Darsono, Panglima Siliwangi, ada Hmm. M. Yusuf, ada Hmm. beberapa jenderal lagi kan. Hmm. Sehingga kita tidak melihat kejahatan yang kemarin dilakukan oleh oknum TNI itu kejahatan Ya. institusi. Hmm. Nah, kenapa hari ini kita melihat kejahatan institusi? Karena saya bilang masyarakat kita ini tidak mendengar sentelinga apapun soal kebenaran di dalam kepolisian. Seolah Hmm. semuanya netral, semuanya menikmati. Hmm. Nah, kemudian
dijawab sama temanku yang jenderal itu, ya jenderal-jenderal polisi sekarang penakut, dia lebih menghormati jabatan, takut kehilangan jabatan dan kekayaan. Iya, Jadi iya. nggak ada suara-suara di TNI kayak kita dulu kan, lihat kan ada Hmm, beberapa yang bisa berseberangan. ya. Nah, jadi situasi ini apalagi kemudian kan Jadi yang kalau paling penting kalau itu Anda tadi menyatakan bahwa di masa lalu yang nggak suka dengan di kalangan rakyat tidak itu dengan TNI oke, kalau sekarang rakyat juga dengan Polri nggak suka juga kan sekarang ini nggak gitu. suka. Nah itu Hmm, saya hmm, saya, saya jelasin begitu. Beda hmm, kenapa hmm, harus reformasi Polri itu kuat, karena polisi itu masuk ke ranah-ranah rakyat juga, terutama lewat betul, pemilu itu loh. betul, betul. Lewat pemilu kan sampai ke desa-desa. Hmm, hmm, Nah, kemudian kita lihat misalnya itu yang disampaikan juga oleh teman saya yang jenderal polisi itu, hmm, bahwa polisi ini kan sekarang ini sibuk pasang baliho, sibuk bagi-bagi uang, ah, sibuk bagi sembako dan hmm, lain-lain untuk hmm, kepentingan elektoral. Nah, hmm, nah, dia bilang kalau ini diselesaikan, Kapolri diganti, ini nggak perlu reformasi. Dia bilang, tapi hmm, Pak, ini sudah mengakar nih. Kita lihat ah, misalnya kemarin ah, kemarin di Kompas misalnya, saya baca ada 4.351 polisi aktif masuk ke jabatan-jabatan sipil. aha, Itu pasti kemana-mana. ya. Kemudian kita tahu juga bagaimana doktrin Jokowi kepada polisi ya. Saya Hmm, merasakan betul nih. hmm, hmm, Doktrin Jokowi kepada polisi itu, setiap yang beroposisi, yang berbeda pendapat itu musuh negara. Jadi hmm, musuh pemerintah itu musuh hmm, negara. hmm, hmm. Nah, kami kan merasakan betul itu ketika dianggap berseberangan itu. Di koalisi aksi Kami itu menyelamatkan Indonesia maksudnya ya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, yang Ya. sama Hmm, Pak Din, Pak Rahmat Wahab dari NU dan Muhammadiyah, dan Pak Gatot itu kan, hmm, kita ini dianggap organisasi terlarang, musuh negara, sehingga hmm. ketika dimanapun kita mau bikin acara pasti dibubarkan. Nah, cara Hmm, membubarkannya pertama insinuasi lewat buzzer-buzzer yang dikendalikan oleh pemerintah juga. ya. Hmm, Kemudian muncullah sipil-sipil, militan-militan sipil hmm, datang ke situ hmm, memprotes. Kemudian polisi datang untuk mencegah keributan. keributan, maka Hmm. kami harus dibubarkan, nggak boleh bikin acara. Kan itu yang terjadi. Ya, Dan modus itu ya. Hmm, modus itu juga terjadi kepada UAS Ustadz Abdul Somad kan. hmm, hmm, Kemudian karena dia dianggap oposisi, dan karena itu dianggap musuh negara. Rocky Gerung, Said Didu kan juga begitu. hmm, Mula-mula ada masyarakat dimobilisasi untuk hmm, menolak, kemudian polisi datang untuk menjaga keamanan, hmm. dilarang acaranya dibubarkan. Padahal Ya. kan sebetulnya bikin rusuh itu yang harus dibubarkan. Hmm, Nah, inilah yang terus-menerus hampir terutama 5 tahun terakhir ya. Jadi saya juga pernah diinterogasi kalau waktu hmm, zaman SBY saya pernah diinterogasi juga soal waktu demo hmm, kenaikan BBM. Nah, mula-mula mereka salamnya itu, Mas Heri, maaf ya kita hanya menjalankan tugas. hmm. Saya bilang waktu itu, ya sudahlah, BAP aja, nanti saya tinggal tanda tangan aja. Tapi yang kemarin saya di Di BAP BAP. itu Ah. betul-betul saya diperlakukan sebagai musuh negara. Dia bilang ini kami menjalankan perintah negara, pada perintah Jokowi itu. Nah, jadi Jokowi itu merasa sebagai kayak Raja Louis Prancis Ya, itulah, leta semua itu, negara kita adalah semua. aku. Ya, 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 ya. Saya Hmm. bilang ya nggak apa-apa, Jokowi merasa begitu, tapi konsekuensinya kan dipenggal kepalanya. Mau nggak dia? Kalau mau tetap begitu kan, jangan hanya akun negara aja, tapi Iya, konsekuensi lanjutannya nggak iya, mau. iya. Hmm, hmm, Nah, jadi kembali ke polisi. Nah, ya, karena situasinya sudah berubah, karena kalau hanya sekedar diganti Kapolri aja nggak hmm, cukup, karena doktrin itu kan masuk ke jantung hati mereka. betul. Itu sebabnya kalau setiap ada aksi demo, Hmm, tugas mereka kan seharusnya menjaga, tapi hmm, mereka siapkan pasukan huru hara, hmm, hmm, pasukan hmm. tempur untuk melawan, Ya, ya. membubarkan. Hmm, hmm, Nah, itu sebabnya yang kemarin ada kendaraan rantis itu, saya bilang ini bukan eksiden, bukan kecelakaan, memang hmm, cara membubarkannya begitu, dihajar itu. Nah, hmm, kebetulan yang kena hmm. ojol kan. Ya, ya, Nah, ya. jadi situasi ini kan nggak ada lain kecuali ada reformasi. Hmm, Karena ini reformasi ini kan menyangkut budaya juga, perilaku, tingkah laku dan lain-lain. hmm. Jadi itulah pentingnya kenapa polisi must be direformasi itu. Ya, 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 ya. Itu Mas. Ya, oke. Ini menarik ini cerita Anda tentang Gus Dur ini. Waktu itu ya, saya mundur sedikit ya. Ini betul-betul pemikiran pribadi dari Gus Dur atau ada think tank yang memang menyodorkan kepada Gus Dur tentang pentingnya reformasi Polri setelah dipisahkan dari TNI itu?
Gus Dur kan backgroundnya kan ulama. Ulama Hmm, kan cara melihatnya itu jauh ke depan. hmm, Nanti akan ada kemungkinan begini, begini, begini. Dia siapin antisipasinya. hmm, Kayak hmm, contoh lah di NU sendiri lah. Kenapa di NU Gus Dur menjelaskan bahwa soal harus inklusif, inklusif, inklusif. Saya baru ngerasa tekanan Gus Dur, perintah Gus Dur untuk inklusif itu hmm. ketika masuk era digital. Oke, gimana tuh gimana? Nah, era digital kan kita kita berkenalan kan di online itu kan nggak mungkin kita nanya agama itu Hmm, apa kan nggak mungkin. hmm, Jadi hmm, hmm, langsung ngobrol aja. Jadi hmm, agama nggak penting, identitas hmm, itu. hmm, Nah, DNU kan karena itu orang-orang NU yang paling gampang bergaul lintas dunia hmm. karena sudah dikonsep bahwa kita nanti akan berbaur, kita tidak akan ada batas karena itu soal identitas agama Hmm. masing-masing itu Ya, dibuka aja hmm, gitu. oke, Nah, oke. jadi dalam konteks itu juga begitu dalam demokrasi akan nanti akan terjadi begini-begini karena itu harus disiapkan. Nah, seorang ilmuwan kan harus menyiapkan masa depan itu. Ya, Masa depan akan terjadi itu jadi ditata lah dari sekarang ini untuk menghadapi situasi itu. Nah, ya, tapi eh, langkah-langkah ini kan kemudian dijegal baru 2-3 langkah sudah dijegal nih akibatnya ketika eh, eh, terjadi arus demokrasi yang besar situasinya makin berantakan karena memang tidak disiapkan di negara oke, lain yang demokrasinya bagus kan ada persiapan ada tahap-tahapan itu bagaimana etika dulu tata susila hukum dijelasin baru kemudian demokrasi kan nah di oke. kita kan mau ditata sudah Ya, terlambat ya. nah tapi menurut saya Ya. Apakah Anda ya ingin hmm, mengatakan bahwa kejatuhan Gus Dur ini juga antara lain karena dia ingin mereka lakukan reformasi terhadap institusi Polri? Atau semata-mata eh, soal intrik aja karena perebutan posisi Kapolri? sebenarnya ada di politik kan kita ini waktu itu kan dinamika politiknya sangat luar biasa nih. Ya. Tiba-tiba muncul semua setaraf lembaga kepresiden setaraf dengan lembaga DPR. Hmm. Kan betul bisa head to head tuh. Ya, ya. Nah waktu itu Gus Dur membiarkan itu nggak ada masalah dia bang. Memang tugas DPR yang mengkritisi kita dia bang. Yang Hmm. penting kita jangan campur tangan ke situ. Tugas mereka memang untuk ngomong itu mengawasi kita. Nah Hmm. kita bekerja. Nah, karena itu kita tidak pernah antisipasi, kita nggak pernah lobby DPR, Hmm. nggak pernah. Ya biarnya kita bekerja, mereka bekerja. Hmm. Nah, tetapi rupanya memang ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengganti Gus Dur, kemudian ada muncul kasus Bimantoro itu dipakai. Jadi, Ah, ya, nah, ya. nah, tapi waktu saya ngobrol sama Gus Dur, Gus, ini gimana kita negosiasi aja. Dia bilang nggak bisa begitu. Ini demokrasi. Saya kan dapat amanah dari rakyat untuk menjalankan tugas kepresidenan, bukan untuk Hmm. negosiasi. Hmm. Jadi kita jalankan aja. Kalau kalah ya ini resiko politik. Hmm. Nah, Ya. jadi kalau berpolitik itu ada menang ada kalah. Dan Gus Dur terpaham resiko politiknya itu. Ya sudah, gak ada masalah juga. Enggak. Oke, tapi kan dalam kasus polisi sekarang ini, kalau dulu kan disebut dui fungsi ya, TNI itu. Tapi kalau sekarang orang lihatnya seperti Anda sebutkan, jadi multifungsi ya, karena buku, Multifungsi. ya, ya yang terjadi kan seperti itu Jadi, ya. nah, jadi ke semua kata Gus Dur ini sudah masuk ke semua ranah. Ke semua ranah bahasanya Gus Dur seperti itu ya. Oke, Jadi ya, bukan ke ranah sipil, ke semua ranah. ya. Nah, sampai ke pembagian sembako, sampai dan pengawas tekanan-tekanan ini kan sampai ke desa terutama yang Hmm, masuk ke desa itu ketika masuk sebagai instrumen politik elektoral itu dia ya. mengancam kepala desa untuk mengitu. Nah, itulah kemudian yang dirasakan oleh masyarakat. Saya bandingkan dengan reformasi 98 ya. Mhm, Kebencian eh, publik masyarakat ke TNI itu hanya sebatas kebencian di tingkat elit ya. mhm, Karena itu ketika ada reformasi itu tidak ada sepotong pun tembok kantor tentara yang dirusak. mhm, Itu loh. mhm. Karena mereka yang memang membaur bandingkan dengan setiap ada masalah kita yang palu yang disasarkan selalu kantor polisi kemarin itu kan kantor polisi dibakar ini ekspresi kemarahan rakyat karena Ya, ya, tiga laku mereka bukan karena provokator dengan salah nih. ya, 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 ya. Nah, Hmm. jadi teman-teman di kepolisian harus paham ini juga kenapa harus reformasi itu kuat karena kalian tidak pernah ada suara yang kebenaran dari dalam bahwa ini bukan kehendak kami. Kami juga ada menolakkan dulu di TNI ada kelompok reformis, antara lain kan SBY itu dikenal Yes. teman-teman SBY sebagai kelompok Agus TNI reformis Wijoyo, sehingga Umar, Agus ya, Wijoyo, itu Agus Umar, ya, Agus Wiradi ya Kusuma, Umar ya, ya. Kusuma ya, Hmm, ada Saur Kadi, dan kan banyak jenderal-jenderal. hmm, Sehingga ketika ada reformasi dari dalam langsung bereformasi juga. hmm, Dari luar keinginan reformasi dari dalam juga nyambung sehingga nggak ada ya, konflik. hmm, hmm, Nah saya bilang di kepolisian hari ini kan saya tidak pernah mendengar ada polisi yang reformis.
yang Mhm. menentang penyalahgunaan kekuasaan kepada Polri. Nah, saya Ya, bilang jadi jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat melihat bahwa ini bukan oknum tapi sudah institusi karena semua di dalam institusi nggak ada suara yang berbeda ya. kecuali ikut perintah Hmm. penguasa Hmm. Oke, gitu. jadi kalau gagasannya kemarin itu seperti apa? Yang gagasan lebih konkretnya yang dibayangkan oleh Gus Dur itu? Ya polisi menjadi seperti polisi-polisi yang di Amerika, di Eropa, di Jepang inilah polisi Hmm. ya Hmm. polisi aja. Hmm. Nah, memang ada kekuatan pemukul polisi, tapi kalau di Amerika kan kalau kita lihat di film-film itu kan Ada ada SWAT SWOT. gitu. Ya, 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 ya. kalau ada sesuatu dengan kemudian, jadi di luar itu dia serse aja tugasnya di situ. Jadi dengan lebih fokus karena kalau kita tanya orang ya, kalau tengah malam bertemu dengan orang biasa dengan polisi takut mana? Pasti takut Hmm. ketemu polisi kan. Harusnya kan ketemu polisi kita merasa lebih aman nih. Ya, ya, ya. Nah, kejadiannya begini. Nah, kalau situasi sudah begini berarti ada masalah di institusi kepolisian. Oke. Kita melihat polisi itu takut kalau padahal kan eh, dulu-dulu kan kalau di jalan kita melihat polisi alhamdulillah nih aman tapi tidak akan ada kemacetan kan gitu. Hmm. Sekarang kalau ada polisi waduh bingung gitu. Menghindar. Orang menghindar. Ya, 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 Nah, ya. ini kan. Ya. Tapi saya kira penting ini ya untuk apa karena pasti akan muncul resistensi gitu dari kalangan internal kepolisian. Eh, Betul, memang. Nah, tapi karena itu kita di masyarakat sipil itu harus menjelaskan kenapa ini timbul. hmm, Karena tidak ada cara lain untuk mengembalikan polisi ke sebelumnya kecuali reformasi. ya, Bahwa berdampak seperti ini yang enggak ada, ya ini konsekuensi TNI kan juga ya. mengalami itu. Hmm, TNI paham konsekuensinya ditarik mundur ya nggak ada masalah juga kan. Mereka hmm, karena paham kan dulu dipakai untuk alat pemukul, alat penjaga kekuasaan ya ini bagian dari risiko itu. Nah, ke depan itu sehingga institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, KPK itu untuk belajar dari kasus ini, jangan ya, mau dipakai alat kekuasaan. Nah, ya. jadi sebentar lagi menurut saya sih setelah kepolisian yang harus direformasi itu kejaksaan. Kejaksaan ya. Oke. Kejaksaan ini kan sudah terlalu jauh menyimpang juga. Kita melihat misalnya yang paling kasat mata ini Hmm, orang yang tidak bersalah dicoba dipenjarakan Tom Lembongan. hmm, hmm, hmm. Tapi orang yang bersalah kayak Matutina itu malah Udah divonis. dilepasin. Udah divonis Sudah malahan. divonis malah dilepasin. Kan ini Iya. aneh, ini Ya, 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 pikiran ya. yang nggak Hmm, jelas. Karena itu saya bilang ke depan setelah polisi nanti kejaksaan. Jadi kalau kepolisian direformasi, kejaksaan direformasi, nah, demokrasi kita akan berjalan syur, mantap. ya, Apalagi kalau janjinya siapa teman kita Yusril itu bahwa ada reformasi undang-undang politik itu juga bagus juga. Reformasi ya. undang politik. Nah, ini bersamaan, ini kan situasinya begini penjelasannya. Hmm, Ini anasir-anasir rezim lama ini di semua institusi kan bikin marah rakyat. hmm. Rejim lama Jokowi ya maksudnya ya. Dari zaman Jokowi itu yang di Hmm. KPU kan kemarin itu juga bikin marah Oh rakyat. iya. Hmm, hmm, Nah, ini jadi kalau orang marah itu jangan dicari siapa dalangnya. Nah, hmm. mereka inilah yang memprovokasi kita. Iya, Setelah iya, iya. diprovokasi kita terprovokasi kok jadi salah. Iya, Kok iya, iya. kemudian ditangkapin. Hmm. Nah, jadi memang harus paralel polisi, kejaksaan, kemudian KPU juga harus direformasi, Dan diganti kehakiman semua dan hakim juga saya kira kehakiman. kalau Betul, criminal justice system ya harusnya tiga-tiganya itu. Dan insya Allah betul. tuh Nah, baik ya bangsa ini ya kalau tiga itu diperbaiki gitu ya. nah, kalau semua berjalan on the track, nanti Mhm. kita kan sudah umur-umur nih kita mati, anak-anak sudah kita tinggal mati tenang lah. Tanggung Iya, jawab iya, kita sudah selesai kepada anak cucu kita. iya. Jadi mumpung sekarang ini kita masih bisa karena setelah generasi kita Hmm. semua pakai uang. Hmm. Jadi nggak akan ada lagi yang ideologis merubah itu. Iya. Contoh misalnya Gen Z kemarin ketika demo yang dituntut kan yang ece-ece aja, yang permukaan-permukaan aja, tidak Mhm. kepada substansi. Mhm. Karena itu reformasi Polri nggak ada, hanya bikin tim pencari fakta dan pencari fakta. Kalau polisinya masih begini ya pasti nggak Iya, akan iya. ketemu fakta-fakta yang Iya. benar. Soal Nah Jokowi nggak jadi disinggung. nggak disinggung. Hmm. Nah inilah Gen Z ini kan terlalu terpesona sama influencer-influencer. Nah, Mhm. jadi yang kemarin saya cek nih yang bikin tuntutan 17.8 itu ternyata influencer yang dulu menjadi buzzernya Jokowi, pendukung Nah. mereka. Hmm. Memang nah influencer yang oposisi kan udah beda nih. Nah. Tuntutannya kan beda kayak Ferry Irwandi dan kawan-kawan itu kan Ah, ah. jelas dia influencer yang menyuarakan hati rakyat.
Nah, Ya, ya, kalau influencer bekas pendukung Jokowi, ya hasilnya kayak begini. Nah, ya, ini mempengaruhi Gen Z. Karena itu saya bilang kemarin sama teman-teman kampus, coba kalian bikin lagi konsep tuntutan yang lebih akademis, yang lebih ya. substansial. Hmm. Karena apalagi 17/8 itu kan udah tinggalin aja, karena sekarang kan bulannya sudah September nih. Ya, ya, udah Sudah lewat. Deadline-nya udah lewat sudah gitu ya. lewat Nah, 17/8 itu udah nggak lewat, udah nggak. delapannya Tuntutan belum, baru lagi 17-nya udah lewat ya. Oke, tapi 17. kembali ke soal polisi. Hmm. Ini saya kira ini momentum yang cukup bagus ya. Kalau ini sekali ini nggak kita tuntaskan, itu saya kira itu dampaknya akan jauh lebih panjang dari sekarang ini ya. Jauh lebih panjang betul. Mhm. Karena apalagi sudah masuk oligarki dan keuangan segala macam, udah Yes. rumit, Mhm. makin rumit. Nah, Yes. sekarang ini kan kebetulan ada eh, pemimpinnya, yang penting itu. Ah, Pemimpinnya punya keinginan untuk reformasi, untuk ya. perubahan. Mhm. Jadi kalau dari kita aja perubahan sampai tolol juga nggak akan jadi apa-apa. Yes. Tapi Oke. ketika kita masyarakat sipil kemudian nyambung dengan Hmm. penguasa yang mau reformasi juga, ini Hmm. klop. Nah, Yes. jadi Oke. kita dorong terus. Nah, Ya. jadi saya bilang sama teman-teman ini, Prabowo ini asli seorang seorang Demokrat 24 karat nih. Kita jangan takut. Kalau mau protes aja, demo aja. Oke. Karena jangankan kalau perbedaan pendapat tuh buat Prabowo kan nggak ada masalah. Jangan Ah, yang beda pendapat, yang ah, maki-maki dia, menghujat dia, yang pernah ah. memecat dia dari itu jadi dapat Ya. pangkat dihormati. Ya. Kalau kita kan mungkin nggak akan demokratis kayak begitu lah. Iya, dan Eh, belakangan kita tahu yang kemarin ketika demo-demo dan disebut makar dan terorisme itu ternyata memang bukan dari elemen civil society, tapi ternyata elemen betul. internal gitu ya, yang sekarang mulai mulai dibersihkan dengan reshuffle kabinet gitu ya. Ya, Betul, nah itu ya. Jadi makanya mumpung mumpung Presidennya Prabowo, kita keinginan kita soal reformasi, soal penegakan hukum diperbaiki itu terus di masyarakat sipil, tokoh-tokoh yes, bangsa harus terus bergerak ya, membackup. Jadi ya, kita ini tugas kita bukan bukan menginginkan reformasi, tapi membackup keinginan Presiden untuk yes. reformasi. Dan kita dorong Pak Itu kan. Prabowo jangan omon-omon kali ini ya soal reformasi ya, reformasi Polri Saya ya. kira kalau saya ini dia enggak, dia Ya, sangat paham ya. betul kemarin. Oke. Ya, Iya, baik. Terima karena kasih. ya satu lagi, karena yang Ya, mencetuskan pertama reformasi Polri itu kan dari Presiden. ya, 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 ya. Ketika bertemu dengan Nah, jadi GNB ya. Ya. iya, jadi pokoknya kita mantap, itulah kita, yang penting kita yakinkan teman-teman di Polri bahwa reformasi itu untuk melindungi mereka dari dosa-dosa yang lebih besar ke depan lagi. Ya, dan menjadikan Gitu. profesi sebagai profesi yang membanggakan dan dihormati publik, kan gitu ya. Betul. Yes, Hmm. oke. Baik, Mas Adi, Mas Ya, saya Safi, kira. ya, juru bicara Gus Dur. Nah, kita masih sebut seperti itu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.